Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Rasulullah, Ya Nabi Allah, apa jadinya dengan diri kami tanpa cahaya cintamu, cintamu yang kau buktikan hingga akhir hayatmu kepada kami dengan ungkapan ummati, ummati, ummati. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa jadinya dengan orang tua kami, nenek dan kakek kami, tanpa kehadiranmu ya Rasulullah? Dengan risalah Islam yang kau bawa, sehingga nenek moyang kami dan orang-orang tua kami tercahayakan dengan cahaya Allah yang kau bawa, dan sampailah cahaya itu kemudian kepada kami. Ya Rasulullah, salam cinta dan rindu kami kepadamu ya baginda Allah, ya Rasulullah, ya baginda kami. Apa jadinya dengan anak-anak kami ya Rasulullah? Apa jadinya dengan keturunan anak cucu kami kelak tanpa cahaya sunnahmu? Tanpa cahaya sunnahmu ya Rasulullah, maka kehidupan kebinatangan dalam gelap hawa nafsu kami akan menjalaninya. Begitu pula dengan keturunan-keturunan kami kelak tanpa dirimu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, beruntunglah orang-orang yang senantiasa bergabung bersama Allah dan para malaikatnya yang senantiasa berselawat kepada Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, dengarkan ayat ini. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi Muhammad dalam bentuk melimpahkan rahmatnya lewat para malaikatnya, melimpahkan kasih sayangnya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan malaikatnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nabi SAW telah Allah pilih untuk menjadi perantara penyampai rahmatnya. Oksigen adalah rahmatnya. Kita mati tanpa oksigen. Sinar matahari adalah rahmatnya. Kita lemah tanpa energi, tanpa sinar matahari. Air adalah rahmatnya. 2/3 tubuh kita adalah air, adalah rahmatnya. Makanan adalah rahmatnya.
kita semua mati tanpa makanan. Tetapi di antara sekian banyak rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling hebat dari semua rahmat Allah Azza wa Jalla di muka bumi, yang lebih hebat dari oksigen, yang lebih hebat daripada sinar matahari, yang lebih penting daripada air, yang lebih dibutuhkan daripada makanan adalah Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Kalau Allah sudah berikan kepada kita rahmat Al-Quran, itulah sebesar-besar rahmat, sebesar-besar rahmat yang Allah miliki, yang paling dibutuhkan oleh manusia. Rahmat Allah bernama Al-Quran itu lebih kita butuhkan daripada oksigen, lebih kita butuhkan daripada matahari, lebih kita butuhkan daripada air minum, dan lebih kita butuhkan daripada makanan. Dan makhluk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk paling mulia yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla, bukan langit yang bisa menurunkan hujan, bukan embun dan awan yang menjadi perantara turunnya cahaya ini, juga bukan gas yang menjadi perantara turunnya rahmat terbesar Allah, bukan pohon, bukan buah-buahan, juga bukan tanah. Yang menjadi perantara turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah manusia bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang ditundukkan kepadanya seluruh langit dan bumi beserta isinya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah ditawarkan kepadanya agar bukit Uhud dirubah menjadi emas. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang ditawarkan kepadanya, ditundukkan untuknya seluruh aksesoris dunia ini. Kepadanya Al-Walid ibn al-Mughirah yang diutus oleh kaum Quraisy berkata, Muhammad, kalau kamu ingin menjadi orang paling kaya di kalangan kami di Quraisy raya ini, kami telah siap mengumpulkan semua uang dan harta benda kami agar kami jadikan kamu orang yang terkaya di Quraisy. Muhammad, kami para pemuka Quraisy juga sudah sepakat, jika kamu ingin menjadi orang yang paling terhormat di kalangan kami sudah siapkan jabatan dan kekuasaan tertinggi untukmu. Muhammad, jika kamu menginginkan istri yang paling cantik, maka kami pun sudah pilihkan agar kami berikan di antara anak gadis kami yang tercantik untukmu. Coba perhatikan, manusia agung, Sayyidul Bashar, yang kepadanya seluruh aksesoris dunia sudah ditundukkan ini, bagaimana cara beliau menjalani hidup? Dan bersyukurlah orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi penerus risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah orang tua yang sudah menanamkan rasa cinta kepada nabinya kepada anak-anaknya. Beruntunglah orang tua yang punya anak untuk menjadi penerus risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan menjadi penerus siapapun di muka bumi ini. Beruntunglah orang tua yang sudah punya anak dan anaknya siap bekerja untuk agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah dan berbahagialah orang-orang tua yang anaknya sudah dirasukkan ke dalam hatinya rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi, sallu alaihi, sallu alaihi. Ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lengkapi dengan salat Ibrahimiyah, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Jangan mengaku umat Muhammad, jangan terlalu percaya diri mengaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau malas bersalawat untuknya minimal 10 kali di awal pagi dan 10 kali di awal malam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Coba perhatikan diri kita ini. Mengaku umat Muhammad tapi berkhianat kepada Muhammad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengaku umat Muhammad tetapi malas menyebut nama Muhammad lewat salawat. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Coba perhatikan diri kita ini. Mengaku umat Muhammad tapi berkhianat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah lawan kata Islam yang dibawa oleh Muhammad adalah jahiliyah? Tapi kemana kita sekolahkan anak kita? Apa setelah itu yang dilakukan anak kita setelah mereka sekolah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lawan kata Islam adalah jahiliyah. Berapa banyak anak-anak kita yang sekolah, belajar ekonomi, kemudian lulus fakultas ekonomi, lalu kemudian merestorasi sistem kapitalis. Anak-anak kita setelah kuliah fakultas ekonomi, bekerja di perusahaan-perusahaan, bekerja di lembaga-lembaga yang menegakkan sistem kapitalis jahiliyah, bahkan menjadi penerus Qarun, la'anallahu alaih. Umat Muhammad menegakkan dan merestorasi sistem jahiliyah. Umat Muhammad berkhianat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Umat Muhammad berkhianat kepada Muhammad. Berapa banyak anak-anak kita yang kuliah di fakultas hukum dan fakultas ekonomi, keluar dari fakultas hukum dan ekonomi hanya merestorasi sistem sosialis, sistem jahiliyah. Ekonominya jahiliyah, politiknya jahiliyah, hukumnya jahiliyah, sosialnya adalah jahiliyah, bahkan seni dan olahraganya juga dengan cara-cara jahiliyah, berbahagia dengan cara-cara jahiliyah. Tidak disebut orang beriman jika ada kekufuran pada dirinya. Tidak disebut seseorang berislam kalau masih ada jahiliyah pada dirinya. Umat Muhammad khianat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan diri kita ini. Untuk apa kita menjalani hidup? Cari apa kita bekerja? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengaku umat Muhammad tetapi takut tegakkan agama Muhammad. Mengaku umat Muhammad tapi tak sudi berkorban dengan harta dan nyawa untuk agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, iklan rokok itu sangat menyesatkan dan tampak penyesatannya. Sudah jelas-jelas rokok itu menjadi racun dan berbahaya. Ada tulisan di bawahnya, rokok menyebabkan berbagai macam bentuk penyakit. Tapi betapa banyak orang yang tertipu dengan iklan yang ada di gambar yang sangat istimewa itu. Tapi ada yang lebih sadis lagi tertipunya. Adalah umat-umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah merasa berislam tapi dengan semua tradisi jahiliyahnya, dengan semua praktek-praktek jahiliyahnya. Bahkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam alergi menyebutkan syariat Islam, takut menegakkan syariat Islam. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam malu-malu menjalankan syariat Islam. Ini sungguh kebodohan dan ketertipudayaan yang luar biasa dahsyatnya. Bersalawatlah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mudah-mudahan dengan salawat itu menjadi perantara mendapatkan syafaat di dunia, agar kita sungguh-sungguh berada di dalam barisan saf kekuatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersalawatlah. Bersalawatlah bersama para malaikat. Bersalawatlah bersama Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dari balik salawat kita itu. Semoga kita menjadi pengikut setianya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita terpilih untuk menjadi penerus risalahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tahukah Anda apa yang menyebabkan umat Muhammad berkhianat kepada Muhammad? Tahukah Anda apa yang menyebabkan umat Muhammad tidak cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tahukah Anda? Tahukah Anda kenapa umat Muhammad kemudian takut menjalankan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Penyebab umat Muhammad berkhianat kepada Muhammad, penyebab umat Muhammad tidak cinta kepada Muhammad, penyebab umat Muhammad alergi terhadap syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah la yarjullaha walal yawmal akhir wala yadhkurunallaha katsiran. Sebabnya tiga. Karena kita belum satu misi dengan Muhammad dalam menjalani hidup. Apa misi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menjalani hidup? Hidupnya satu, yarjullaha. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, bukan suri teladan buruk. Suri teladan Muhammad SAW itu adalah suri teladan yang membimbing kamu di atas jalan yang lurus. Jalan lurus yang memasukkan kamu ke surga. Jalan lurus yang menempatkan kamu untuk bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada uswah hasanah. Tetapi bagi orang yang sudah sevisi dengan Muhammad, siapa dia? Pertama, bagi orang yang hidupnya mengharap rahmat Allah. Kedua, bagi orang yang tujuan hidupnya adalah kebahagiaan akhirat, kesuksesan akhirat, dan keselamatan akhirat. Yang ketiga, wa dzakarallaha katsiran. Orang yang hidupnya dihiasi dengan zikir, orang yang hidupnya dipenuhi dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan orang yang sedikit mengingat Allah. La yadhkurunallaha illa qalilan. Ada saat-saat di mana kita sholat berhadapan Allah dengan Allah secara langsung. Yang ada di dalam diri kita adalah dialog bukan dengan Allah. Dialog antara hati dan pikiran kita tentang dunia. Dialog antara hati dan pikiran kita tentang materi. Dialog antara hati dan pikiran kita bukan dengan Allah. La yadhkurunallaha illa qalilan. Kalau di sholatnya saja seperti itu, bagaimana di luar sholatnya? Kalau di dalam sholatnya hanya sedikit mengingat Allah, padahal sholat itu adalah momentum beraudiensi dengan Allah, sedikit mengingat Allah, lalu bagaimana kita di luar sholat? Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadati. Ya Allah, ya Allah, tolong kami agar lentur lidah kami menyebut namamu. Ya Allah, tolong kami
agar lembut hati ini merasakan getaran cintamu. A'inna ala zikri, tolong kami, tolong cerahkan mata hati kami, tolong cerahkan pendengaran hati kami, agar di setiap zikir-zikir kami merasakan perjumpaan denganmu ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika. Ya Allah, lembutkan setiap sel-sel tubuh kami, agar kami bisa merasakan kebaikan-kebaikan-Mu dan nikmat-nikmat yang begitu banyak kepada kami, sehingga jadilah kami hamba yang pandai bersyukur. Ya Allah, tundukkan setiap sel yang ada di otak kami, agar otak kami bisa menangkap betapa banyaknya nikmat-nikmat-Mu, sehingga otak kami putus asa, sehingga tidak bisa lagi menghitung berapa jumlah nikmat-Mu, sehingga jadilah kami hamba yang bersyukur kepadamu ya Allah. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, tapi sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang banyak bersyukur kepadaku. Ya Allah, jangan cabut kenikmatan indahnya ruku saat sholat kepadamu. Jangan kau ambil dari kami kenikmatan indahnya bersujud saat sholat kami kepadamu. Ya Allah, jangan kau cabut keindahan zikir-zikir dalam sholat kami saat kami berada di hadapanmu ketika sholat kami. Wa husni ibadatik, tolong kami agar setiap hidup kami adalah ibadah kepadamu. Ya Allah, tolong kami untuk mendapatkan yang tiga itu: kekuatan selalu berzikir kepadamu, kekuatan selalu bersyukur kepadamu, kekuatan untuk selalu mempercantik dan memperindah ibadah-ibadah kami kepadamu. Jadi, kalau ingin menjadi pengikut setia Nabi Muhammad, harus punya tiga dalam hidup ini. Satu, hidup kita itu semata-mata untuk mencari rahmat Allah, bukan cari uang. Kita nih dapat uang, mungkin rahmat Allah, mungkin bukan. Kapan uang yang kami dapat ini menjadi rahmat Allah, Ustaz? Kalau uang yang kita gunakan ini membuat kita bertambah taat kepada agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau uang yang kita punya ini mudah kita infakkan untuk menegakkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau waktu ini, kalau badan ini, kalau kesehatan ini mudah digunakan untuk menegakkan agama Muhammad, yakni al-Islam, berarti dirimu sudah mendapat sebagian daripada rahmat besar Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, kalau satu hari ada anakmu bilang, "Bapak, Mama, maukah masuk pesantren belajar agama Muhammad?" Sujud syukurlah. Oh Bapak, oh Mama, maukah belajar Quran? Sujud syukur, menangislah. Karena anakmu telah dimasukkan ke dalam dirinya cahaya hidayah. Wa may yurid ayyahdiyahu, may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Kalau Allah hendak memberikan hidayah kepada seorang hamba, tanda pertamanya adalah dilapangkan dadanya untuk lapang menerima al-Islam. Senang belajar ilmu-ilmu keislaman, senang ketika disebut namanya Muhammad SAW yang telah membawa Islam, melebihi indahnya ketika disebut nama sang kekasih di telinganya. Kalau nama Muhammad SAW disebut dan ada gelora cinta di dalam dirimu, itulah yang disebut dengan cintamu kepada Muhammad SAW. Tinggal selangkah lagi kamu masuk surga insya Allah. Yang kedua, kalau ingin menjadi orang yang bisa menegakkan agama Muhammad sesungguhnya,
adalah kalau kamu sudah menjadi orang yang hidupnya menjadikan kebahagiaanmu standarnya akhirat, bukan standar dunia. Kalau kamu sudah menjadi orang yang menjadikan standar suksesnya bukan ukuran dunia tapi ukuran akhirat, kamu sudah berbakat menjadi penegak agama Muhammad. Kalau kamu sudah menjadikan standar selamatmu itu akhirat, bukan standar selamat dunia. Kalau standar selamat dunia kan bisa saja kita tidak ketahuan oleh polisi, polisi tidak ketahuan oleh temannya, lalu kemudian dia menganggap selamat, ini bahaya. Kalau kita menganggap selamat setelah selamat dari dunia, misalnya kesalahan kita tidak diketahui oleh hakim dan jaksa, sementara kesalahan hakim dan jaksa tidak diketahui oleh sesama temannya, hakim dan jaksa yang lain, sehingga dia tidak ditangkap, bahaya kalau itu menjadi standar keselamatanmu. Kamu berbakat menjadi penegak agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kamu telah menjadikan standar keselamatanmu adalah akhirat, bukan dunia. Yang ketiga, kita akan menjadi orang yang mudah menjalankan syariat Islam. Kita akan menjadi orang yang dipilih insya Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mampu menjalankan syariat Islam kalau kita sudah banyak berzikir kepada Allah. Apa yang dimaksud berzikir yang banyak kepada Allah? Bukan 1000 kali di pagi hari Allah, 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 bukan begitu. 1000 kali di siang hari Allah, 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 bukan mesti begitu. 1000 kali di malam hari Allah, 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 Allah. Jadi sudah berapa ribu kali itu nama Allah disebut? 3000 kali. Itu cuma banyak menurut hitung-hitungan counter tasbihmu itu sedikit di mata Allah. Orang yang disebut wa dzakarallaha katsiran, orang yang suka mengingat Allah sebanyak-banyaknya adalah ketika bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ingat Allah dulu. Ya Allah, aku bisa melek lagi. Ini karena Engkau ya Allah. Karena di sana ada yang susah buka matanya di pagi hari. Ya Allah, kalau sekarang ini aku kemudian bisa bernafas lagi, ini adalah karena Engkau yang perkenankan aku bisa hidup lagi hari ini. Ya Allah, kalau sekarang aku bisa duduk dan berjalan ke kamar mandi, ini juga karena Engkau ya Allah. Kalau aku bisa buang kotoran di dalam perutku di kamar mandi, ini juga karena Engkau yang mudahkan ya Allah. Kalau aku sekarang bisa segar dan bisa mandi dengan air yang segar, ini pun karena air ini berasal darimu ya Allah. Lalu dia keluar kamar mandi dan mengucapkan doa ghufranak, ampunanmu ya Allah, ampunanmu ya Allah. Apa gunanya kotoran di perut keluar, tapi dosa di hati masih banyak? Karena kotoran di dalam hati jauh lebih berbahaya daripada kotoran yang menjijikkan di perut ini. Allah, kalau kemudian bisa mendapatkan rasa aman di waktu pagi, tidak ada rasa takut di waktu pagi, kalau kemudian punya makanan untuk bisa dimakan untuk seharian ini, Allah, seakan-akan orang itu telah memiliki dunia dan seisinya. Itu juga karena Allah. Percayalah, orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang selalu bersyukur bahwa telah dimampukan bersyukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang selalu mengingat Allah adalah orang-orang yang selalu bertobat dan berterima kasih karena sudah diampunkan dosa-dosanya sebelum dia bertobat. Dan orang seperti ini, kata ulama, puncak kenikmatan dunia sebetulnya sama dengan puncak kenikmatan di akhirat. Puncak kenikmatan di surga bukanlah kekal dan mendapatkan semua yang kita inginkan. Puncak kenikmatan surga adalah ketika kita dimampukan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi puncak kenikmatan surgawi adalah perjumpaan dengan Allah Azza wa Jalla. Karena itu,
Puncak kenikmatan di dunia adalah juga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya adalah, kalau di akhirat kita berjumpa dengan zat Allah, maka berjumpa di dunia adalah lewat zikir menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukur serta bertobat kepadanya. Karenanya sulit untuk mampu memasuki surganya Allah yang di akhirat sebelum mampu memasuki pintu surganya Allah yang di dunia. Apa itu pintu surganya Allah yang di dunia? Zikrullah wa dzakarallaha katsiran. Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu berdiri, di saat duduk, dan kala terbaring. Itu menunjukkan semua aktivitas kehidupan. Tetapi zikir seseorang tidak kuat jika tidak digabungkan dengan tafakkur alam. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Beberapa contoh tafakkur alam dari bangun tidur sampai tidur lagi tadi sudah saya contohkan. Beberapa tafakkur alam tadi juga sudah saya contohkan lewat oksigen, energi matahari, makanan dan minuman, dan seterusnya. Semuanya adalah Allah. Bertafakkur yang bisa menyebabkan seseorang mengatakan tidak ada sesuatu pun yang sia-sia dari ciptaanmu ya Allah. Ini 3 syarat untuk bisa menjadi pengikut umat Muhammad. Yang pertama apa? Hidup mencari rahmat Allah. 2, berorientasi akhirat. Yang ketiga, banyak-banyak mengingat Allah. Ini menurut surah Al-Ahzab ayat 21, ayat 31. Ayat 21 maksud saya. Sekarang coba lihat rumahnya Muhammad SAW, dan ini situs peninggalan di Mekah yang dulu. Tentu sekarang tempat ini sudah tidak ada lagi. Inilah rumahnya Rasulullah SAW. Luas rumah Muhammad ini SAW cuma 32 meter persegi. Ini ruang keluarga. Ini ruang keluarga. Di sini kamar Nabi. Ada yang mengatakan 4x5, tapi ini ada yang mengatakan 4x6. Tapi riwayat yang kuat adalah 4x5. Saya coba perlihatkan replika rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini replika rumahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini replika rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terbuat dari tanah liat, yang kerangka-kerangkanya dari daun-daun kurma. Inilah ruang keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luasnya cuma 4x5 meter. Di dalamnya ada 1 kasur dan 1 bantal. Kasur yang tidak empuk, karena isi kasur Nabi itu adalah sabut kelapa. Maksud saya dari sabut-sabut kurma, kalau seperti kita sekarang. Itu diibaratkan kelapa barangkali yang dekat gitu. Kemudian, ini ruang tamu Rasulullah. Coba perhatikan istananya Rasulullah. Mewahkah? Tidak. Ini pagarnya. Pagarnya hanya dari batang-batang pelepah kurma. Tentu mudah orang lain melihat dari luar ke dalam. Ada 2 pintu rumah Rasulullah. Pintu pertama di sini. Ini langsung ke Masjid Nabawi. Dan pintu kedua di sana menghadap ke jalan raya. Ruang tamu Rasulullah SAW ini cuma 3x4 meter. Disinilah Rasulullah bersama Khadijah.
dan di luar sana dulunya adalah tempat dagangnya Khadijah, seperti yang digambarkan dalam slide ini. Padahal Rasulullah SAW adalah manusia terbaik di muka bumi, yang kepadanya bumi dan seisinya berharap untuk dimiliki, tapi beliau memilih untuk hidup sesederhana itu. Kenapa? Karena dua: zuhdan wa raghbatan fil akhirah. Menjalani hidup sederhana itu jauh lebih selamat, dan jangan sampai dunia ini menjadi penghalang untuk bisa mendapatkan kebahagiaan akhirat. Karena itulah Rasulullah SAW memilih untuk hidup sederhana. Di sebelah timur Masjid Nabawi kita dapat melihat rumah Nabi SAW yang sangat sederhana, tanpa hiasan perabot dan hanya dialasi tikar usang. Bangunan rumah Rasulullah SAW dibangun dari tanah lumpur dan batu yang ditumpuk serta beratapkan daun kurma, di mana atapnya dapat dicapai dengan tangan. Dalam kitab At-Tabaqat Al-Kubra, Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwa Hasan Al-Basri berkata, saya pernah memasuki rumah istri Nabi SAW pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, di mana tanganku dapat mencapai atapnya. Ada yang bisa mencapai atapnya Masjid Raya ini? Tidak ada. Tapi bayangannya kira-kira kalau ada di sini ada anak laki-laki remaja seusia Hasan Al-Basri di mana khilafah Utsman bin Affan, barangkali setinggi itu ketika diangkat tangannya, maka setinggi itu kira-kira rumahnya Rasulullah SAW dengan atapnya yang tidak terlalu tinggi. Coba kita gambarkan rumah Nabi SAW dalam hadis. An Aisyah qalat, innama kana firasyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi yanamu alaihi adaman hasyuhu lifun. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, sesungguhnya tempat kasur Rasulullah SAW yang menjadi tempat tidur beliau itu adalah dari kulit yang diisi dengan sabut kurma. Wa innahu la'ala hasirin ma bainahu wa bainahu syai'un wa tahta ra'sihi wisadatun min adam hasyuha lifun wa inna 'inda rijlaihi qiradan masbuban wa inda ra'sihi ahbun mu'allaqah fara'aitu athara al-hasiri fi jambihi fabakaitu faqala ma yubkika faqultu ya Rasulullah inna Kisra wa Qaisar fima huma fihi wa anta Rasulullah faqala ama tarda an takuna lahumud dunya wa lana al-akhirah. Saat itu beliau berada di atas tikar yang tidak dilapisi sesuatu apapun, kata Hasan Al-Basri. Di bawah kepalanya hanya terdapat bantal yang terbuat dari kulit yang berisikan sabut. Pada kedua kaki Rasulullah terdapat dedaunan yang dituangkan, sementara di kepalanya terdapat kulit yang telah disamak. Aku melihat bekas tikar itu di sebelah kiri badannya, dan aku pun menangis. Rasulullah bertanya, apa yang menyebabkan kamu menangis? Aku menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya Kisra, rajanya Persia, dan Kaisar, rajanya Romawi, keduanya berada dalam kesenangan, sementara Anda, wahai Rasulullah. Akhirnya beliau bersabda, tidakkah kamu ridho apabila dunia ini menjadi milik mereka, sedangkan akhirat untuk kita? Hadis riwayat Bukhari. Jadi ini barangkali perbedaan kita dengan Rasulullah dalam memilih rumah. Kalau Asia yang sudah tinggal di istananya Fir'aun, bagaimana cara memilih rumah? Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Ibu-ibu, kalau Asia pilih rumahnya begini, ya Allah, buatkanlah untukku rumah
di surga sana, tapi berdampingan denganmu ya Allah. Kalau ibu-ibu cari rumah kira-kira bagaimana ya? Ya Allah, berilah rumah aku yang mewah ya Allah ya, sama perabot isinya juga yang lengkap ya Allah ya. Dan kalau bisa jangan di tempat macet ya Allah. Asia tidak begitu. Al-jar qabla dar, memilih rumah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah bukan yang mewah di dalam komplek kawasan yang dingin. Lihat dulu siapa tetanggamu, lihat dekat lingkungan apa rumahmu, apakah tetanggamu dan lingkungan rumahmu mendekatkan kamu ke surga atau tidak. Itu cara Rasulullah memilih rumah. Karenanya Rasulullah SAW memilih rumahnya dekat masjidnya, bahkan berdampingan temboknya dengan masjidnya. Sekarang kita coba lanjutkan. Fadalah Ibn Ubaid radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, berbahagialah orang yang mendapat hidayah Islam dan hidupnya sederhana dan qanaah. Qanaah artinya ridho dan senang dengan apa yang ada. Berbahagialah. Berbahagialah orang yang sudah mendapatkan hidayah Islam. Ustadz, kok sepertinya pelajaran hari ini mengajarkan kami jadi orang miskin, Ustadz? Itu kata orang yang ilmu ekonominya masih jurusan ekonomi lemah. Saudara-saudara, kita sedang membicarakan rumah orang yang sudah khatam ilmu ekonominya. Ustadz, bukankah orang Islam harus kaya, Ustadz? Kok Nabi kita hidupnya seperti itu? Apa kata dunia, Ustadz? Nah, ini omongan makelar proyek biasanya seperti ini. Kelamaan miskin barangkali. Baru punya duit sedikit kemudian bergaya. Tidakkah kau dengar Rasulullah SAW bersabda, tidakkah kau rela andai dunia milik mereka dan akhirat milik kita? Kita lihat hadis yang lain dari Salamah bin Ubaidillah bin Mihsan Al-Khattami. Dari ayahnya ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melewati harinya dengan perasaan aman dalam rumahnya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seakan-akan ia telah memiliki dunia dan seisinya. Faka'annama hizat lahud dunya, faka'annama hizat lahud dunya, faka'annama hizat lahud dunya. Besok pagi kalau bangun tidur lalu tidak ada rasa takut, badan sehat, dan ada sarapan pagi, percayalah, jika kamu bersyukur, maka pada hari itu kamu sudah memiliki dunia dan seisinya. Ini soal cara berpikir. Ini soal selera. Saya tahu berapa lama enaknya makanan enak itu dimakan. Kalau sekarang saya punya makanan enak, berapa lama saya bisa menikmati enaknya makanan? Saya kira sepanjang tenggorokan saja. Berapa lama kira-kira makanan
turun dari ujung tenggorokan sampai ke perut, sampai ke akhir tenggorokan ini berapa hari kira-kira turunnya? Kalau sampai ada orang simpan makanan di tenggorokan muntah-muntah hidupnya itu. Enaknya makanan itu dirasakan hanya ketika dari lidah sampai tenggorokan, berapa jam itu turunnya. Ini ada makanan kita suka, misalnya coto, supaya enak dirasa kita kunyah terus selama 5 jam gitu kira-kira. Lalu kita stopkan di tenggorokan supaya enak terus 2 hari. Apa masih enak? Tidak. Kalau sudah masuk di perut sama saja semuanya. Kita lihat hadis berikutnya. Tema kita pada hari ini adalah berkunjung ke rumah Rasulullah. Saya mencoba mengilustrasikan kerinduan orang-orang yang rindu kepada Rasulullah dan ingin tahu bagaimana isi rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hari ini kemudian saya angkat kisi-kisi kehidupan Rasulullah SAW. Walau saya mungkin tidak banyak bercerita tentang bilik-bilik cintanya Rasulullah SAW bersama para istri beliau, karena waktu yang tidak mungkin cukup. Sebab untuk membahas bilik-bilik cinta Rasulullah perlu sesi khusus agar kita bisa mencontoh kehidupan percintaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya lanjutkan materinya, sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam rumah Rasul, saya ingin bertanya, siapa yang tahu etika berkunjung ke rumah Rasul? Ada di dalam Al-Quran itu. Coba sebutkan ayat yang menggambarkan etika berkunjung ke rumah Rasulullah. Coba ingat-ingat ayat berapa kira-kira? Berdiri, Asri. Ini salah satu santri kami dari Bogor, dari Megamendung, sekarang sudah berada di Goa lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. Allahumma arhamna bil Quran. Ini etika berkunjung ke rumah Nabi. Sebaiknya beberapa etika ini digunakan juga ketika berkunjung ke rumah ulama-ulama besar. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan. Diizinkan untuk apa? Untuk makan. Maksudnya, menjadi kebiasaan Nabi tentu seperti yang diajarkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu.
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tamunya dengan cara memberikan makanan yang paling istimewa di rumah itu buat tamu. Dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak makanannya. Tapi jangan dicari-cari kesempatan ya. Kira-kira istri Nabi ini masaknya jam berapa di rumah. Sengaja datang bertamunya pas jam makan siang pula. Ternyata sampai di rumah Nabi, kira-kira belum masak makanannya, pura-pura mengobrol lagi supaya dapat makanannya. Makan di rumah orang saleh itu berobat. Seperti Imam Syafi'i lakukan itu kepada Imam Ahmad. Jadi kalau makan di rumah orang saleh sama dengan berobat. Tapi makan di rumahnya koruptor atau pebisnis jahat, kalau bisa puasa dulu. Jangan sembarang terima. Makanya tidak bagus sembarang makan parcel pemberian orang yang bukan dari orang yang soleh itu. Apalagi sudah jelas-jelas parcel itu dikirimkan untuk kepentingan-kepentingan yang diharamkan. Maka ketika dimakan itu secara fikih halal makanannya dimakan, tetapi efeknya ke jasad menjadi buruk. Tetapi jika kamu diundang, maka masuklah. Kalau Nabi bilang tafadhal, silakan masuk, masuklah. Dan bila kamu selesai makan di rumah Rasul dan ngobrol dengan Rasul, keluarlah kamu segera, tanpa asyik memperpanjang percakapan dengan Nabi yang tidak perlu. Karena bagi Nabi, time is zikrullah, but for you time is money. Bagi Rasulullah, duduk berbicara tanpa ilmu sia-sia. Maka di dalam Islam makruh duduk-duduk di pinggir jalan itu makruh, karena kemungkinan besar akan melihat sesuatu yang tidak baik, dan bisa jadi haram kalau sampai duduk di mulut-mulut jalan yang akhirnya bisa menyakitkan orang-orang yang masuk ke jalan itu. Apakah karena sempit, motornya diparkir di situ, atau sering ada komentar-komentar yang melecehkan orang yang berjalan di jalan itu. Orang Islam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda-tanda keislaman seseorang, Islam itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak penting baginya, tidak bermakna bagi hidupnya. Karenanya di sini dilarang, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Ini etika berkunjung ke rumah Nabi SAW pada masa itu. Tetapi saya katakan tadi, bisa juga kita gunakan untuk berjumpa dengan para ulama besar itu. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi. Nabi terganggu dengan pertanyaan yang tidak penting, dengan obrolan yang tidak penting, dengan tawaran-tawaran yang tidak penting. Karena beda seleranya. Apa yang kita anggap besar belum tentu besar bagi Nabi. Nabi itu Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau diceritakan kepadanya, ya Rasulullah, si fulan sekarang hebat, hartanya banyak. Ya Rasulullah, sekarang si fulan hebat, jabatannya tinggi. Ya Rasulullah, si fulan sekarang hebat, dagangannya sukses besar. Beliau biasa saja, tidak antusias. Tapi kalau diceritakan, ya Rasulullah, si fulan sekarang bertakwanya hebat sekali, Rasulullah akan antusias. Ya Rasulullah, si fulan sekarang sudah hafal surat Al-Baqarah, langsung tinggi derajatnya di hadapan Rasulullah SAW.
Ya Rasulullah, si fulan sekarang punya anak dan anaknya sekarang sudah hafal Quran. Langsung mulia di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan selera kita? Sama nggak kira-kira? Kalau yang datang keluarganya yang kaya, ditawarkan semua jenis air. Air panas, air dingin, air berwarna atau air bening. Air apa lagi? Air keras atau air lunak? Tapi kalau yang datang orang yang saleh, bukan pejabat, bukan kaya raya, tunggu sebentar di sana. Lama dan tidak dihargai. Rasulullah punya standar ketaatanlah yang digunakan untuk menilai kemuliaan seseorang. Sekarang etika, dan Allah tidak malu saya ulangi, sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi, lalu Nabi malu kepadamu untuk menyuruh kamu keluar. Dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Allah beritahu kalau Nabi malu dan Nabi tidak enak menyuruh kamu keluar, karenanya Allah yang ajarkan itu. Ini akhlak, ini pendidikan akhlak di dalam Islam. Walau Nabi tidak ada, tetapi kepada para pewaris Nabi, al-ulama'u warasatul anbiya, masyarakat Makassar, saya ingin ingatkan, kalian tidak akan lurus menjalani hidup kalau kalian tidak menghormati ulama kalian di Makassar ini.